Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, keberkahan serta rezeki yang berlimpah hingga kita dapat berkumpul kembali di kegiatan kita pada siang hari ini dalam kegiatan Akademi Kreator Muda Tradisi Lisan 2024 pada pertemuan yang kelima. Tak lupa pula salawat besertakan salam telah kita sanjung sajikan kepada bangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan hingga alam yang penuh ilmu pengetahuan yang seperti kita rasakan hingga saat ini. Yang saya hormati Bapak Mahlianur Rahman selaku Ketua Pelaksana dari kegiatan kita. Yang saya hormati juga Ibu Inga Yudia selaku narasumber yang akan menyampaikan materi pada siang hari ini. Dan yang saya sayangi juga teman-teman sudah berkesempatan hadir serta mau mengikuti kegiatan ini sebagai peserta. Dan juga teman-teman panitia yang telah menyukseskan acara kita hingga pada pertemuan kita yang kelima dan insya Allah bakal seterusnya sukses. Amin ya rabbal alamin. Baik, tanpa memperpanjang lagi kata-kata dari saya, kita langsung aja masuk ke inti dari kegiatan kita, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita yaitu Bu Inga Yudia. Kepada Bu Inga saya persilahkan. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Mahlianur Rahman beserta panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi salah satu narasumber pada kegiatan yang telah dilaksanakan selama 5 hari ini. Untuk hari ini materi yang akan Ibu sampaikan itu mengenai salah satu sastra lisan atau tradisi lisan yang ada di Aceh, khususnya di Tanah Gayo, yaitu Kekeberen. Jadi temanya itu tentang Kekeberen dan nilai-nilai pendidikan apa saja yang dapat kita ambil dari suatu kekeberen. Nah, mungkin adik-adik di sini yang telah hadir di sini masih asing dengan kata kekeberen. Sangat asing malahan ya. Sangat asing dengan kekeberen. Nah, ini bisa dilihat di PowerPoint-nya mengenai nilai-nilai pendidikan dalam kekeberen. Jadi sebelum kita membahas lebih banyak, lebih jauh tentang kekeberen, di sini Ibu mau sedikit menjelaskan bahwa kekeberen ini merupakan salah satu tradisi lisan atau sastra lisan yang ada di Tanah Gayo. Dan Tanah Gayo ini letaknya bisa dibilang di pedalaman Aceh. Aceh di bagian tengahnya, di bagian dalamnya. Jadi kekeberen ini berasal dari Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan sebagian dari Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Nah, sebelum kita masuk ke kekeberennya, sebelum kita bahas tentang kekeberennya lebih jauh, ini di sini Ibu ada video mengenai asal mula orang Gayo. Sebenarnya orang Gayo itu siapa, di mana, kemudian keberadaannya itu di mana, gitu ya. Jadi mohon adik-adik untuk melihat videonya, untuk menyaksikan tayangan videonya. Bisa jadi ini videonya, ini Ibu ambil sumbernya itu dari YouTube. Nah, kalau kita lihat dari durasinya, kemungkinan ini tidak bisa kita tayangkan sampai selesai. Tetapi nanti adik-adik bisa lihat di YouTube, bisa cari di YouTube. Ini sedikit saja kita tampilkan mengenai videonya, jadi mohon disaksikan ya. Oke.
sekitar kota Takengon ini belasan ribu tahun yang lalu. Dan melanggarkan hidup selama generasi ke generasi, selama ribuan tahun lamanya, dengan cara yang sama. Hingga siapa yang dapat menyangka bila di asal mula kehidupan masyarakat pada masa prasejarah ditemukan di sini. Etnis Gayo, salah satu etnis yang menempati wilayah dataran tinggi di Provinsi Aceh. Salah satu wilayah dengan topografi rendah berbukit di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Iklim sejuk, hingga selain menjadi sentra penghasil tanaman seperti buah dan sayuran, juga menjadi salah satu daerah penghasil kopi Arabica terbaik di Indonesia. Yang intinya menjadi pilihan bagi retail kopi terkenal dunia. Bahasa Gayo adalah bahasa yang dipakai sebagai bahasa sehari-hari oleh suku Gayo. Bahasa Gayo termasuk kelompok bahasa yang disebut Northwest Sumatra, mungkin bahasa Austronesia, yang juga mempengaruhi beberapa daerah lain, khususnya di Sumatera. Soal ini tuh gini dong. Mana pokoknya buatannya kamu nunggu. Pulau Gayo meliputi pusat pegunungan Bukit Barisan bagian utara. Wilayahnya terletak oleh punggung-punggung bukit. Punggung bukit dimaksud merupakan hulu-hulu sungai besar dan penting seperti Krung Pesanan, Jambu Air, Tripa, Tamiang, dan Sungai Perlak dengan beberapa anak sungainya. Bicara tentang rumpun Austronesia adalah hal yang menarik tentang Gayo dari konteks arkeologis, sebuah penemuan yang menunjukkan siapa nenek moyang orang Gayo sebenarnya. Orang-orang Gayo ternyata memulai peradaban pada masa sangat awal. Tidak jauh berbeda pada masa munculnya peradaban lain lahir di wilayah Sumatera. Ada beberapa penemuan situs arkeologi di wilayah Gayo dari periode Mesolitikum atau zaman batu pertengahan hingga masa pertengahan Masehi. Tidak banyak yang mengetahui bahwa orang Gayo adalah salah satu peradaban terawal di Sumatera yang mampu dicatat oleh penelitian. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa peradaban di Sumatera sebagai sebuah kesatuan wilayah telah ada sejak 75.000 tahun sebelum Masehi, dimulai dari erupsi Danau Toba di Sumatera Utara. Pada 9.000 tahun sebelum Masehi, serta Langkat dan Mindani pada sekitar 8.000 tahun sebelum Masehi. Di punggung bukit-bukit inilah jejak sejarah ini ditemukan. Sebagian besar berada di sekitar Danau Lutawa, danau kebanggaan masyarakat Gayo. Pada kegiatan survei Bukan. Ini nanti Ibu jelasin aja ke slide yang kekeberennya. Atas kayaknya atas. Lagi. Nah itu yang 4 kota itu. Ini Enggak, oh iya. Nah jadi nanti untuk
video lebih lanjutnya bisa dilihat di YouTube karena waktunya nanti kebanyakan kita melihat video daripada bercerita atau membahas tentang kekebarannya ya. Nah, jadi adik-adik semua dari video tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa salah satu suku yang ada di Aceh itu adalah suku Gayo yang keberadaannya itu ada di Aceh bagian tengah. Meliputi Aceh Tengah, Bener Meriah, kemudian Gayo Luas, sebagian dari Aceh Tenggara, sebagian dari Aceh Timur, Lokop Serbajadi, dan sebagian itu ada di Aceh Tamiang yang disebut dengan Gayo Kalul. Nah, kemudian suku Gayo ini berbahasa Gayo. Jadi kalau misalnya kita melihat di Aceh sangat berbeda bahasa Aceh dengan bahasa Gayo. Walaupun suku Gayo itu terletak di Aceh, tetapi bahasanya, kemudian kebudayaannya, tradisinya, adat istiadatnya berbeda dengan suku Aceh. Tadi di video yang telah kita saksikan, yang mendekati dengan suku Gayo itu adalah suku Karo. Kemudian ada beberapa daerah di Gayo yang sama memiliki marga juga. Ya. Nah, selanjutnya setelah kita tahu suku Gayo itu berada di mana, kemudian bahasa yang digunakan, kemudian ada kebudayaan dan tradisi-tradisi yang telah kita lihat di video yang tadi. Nah, kita masuk ke sastra lisan atau tradisi lisan yang ada di Gayo. Sastra lisan yang ada di Gayo itu ada 4 bentuk. Yang pertama itu ada kekeberen, kemudian ada syair, ada didong, dan ada saman. Nah, sebenarnya dari keempat bentuk dari sastra lisan yang ada di Gayo itu hampir sama semuanya, pelaksananya hampir sama. Hanya saja yang membedakan kekeberen itu sastra lisan yang diceritakan secara turun-temurun dari mulut ke mulut. Misalnya seorang nenek bercerita kepada cucunya, seorang ibu atau ayah bercerita kepada anaknya, begitu juga seorang bibi bercerita kepada keponakannya gitu. Jadi bercerita secara lisan dari mulut ke mulut. Nah, kemudian ada syair. Syair ini juga sama bercerita, tetapi di dalam syair itu ada dimasukkan atau disematkan seperti lagu. Jadi bersyair seperti lagu, seperti kita bernyanyi, ya. Kemudian ada didong dan saman. Didong dan saman ini hampir sama, hanya saja didong itu menggunakan tepukan tangan. Kalau kalian lihat di awal-awal video tadi ada contoh dari didong. Kemudian ada juga saman. Saman ini berasal dari Gayo Luas. Kalau didong itu berasal dari Aceh Tengah dan Bener Meriah. Jadi sampai sekarang itu kesenian didong itu masih sering masih bisa ditemui, masih sering dilakukan ketika misalnya ada pernikahan. Jadi setelah pesta pernikahan dari pagi sampai sore, malamnya dilaksanakan didong gitu. Nah, didong kemudian itu menggunakan tepukan tangan dan bersyair atau berlagu. Kemudian ada saman, itu dari Gayo Luas. Nah, saman ini perbedaannya tadi ada juga di video sebelumnya kita lihat bahwa saman ini gerakan tari 1000 tangan. Nah, kalau di Gayo, saman itu hanya diperbolehkan untuk laki-laki saja. Ya. Kemudian itu adalah 4 bentuk dari sastra lisan yang ditemui, yang ada di Gayo. Nah, selanjutnya kita fokusnya itu kan ke kekeberen ya. Jadi seperti yang Ibu katakan tadi bahwa keempat bentuk dari sastra lisan ini hampir sama, semua menggunakan bahasa Gayo yang memang halus. Yang memang kalau di Indonesia kan itu tidak ada. Lebih banyak di perumpamaan gitu. Kalau diartikan
ke bahasa Indonesia sulit karena saking halusnya bahasa Gayo, amanat yang disampaikan itu pun secara halus. Jadi nggak langsung kita seperti menasihatin orang jangan seperti itu, bukan seperti itu, tetapi diumpamakan gitu. Saking halusnya bahasa Gayo. Nah, kemudian ada regulasi atau undang-undang atau hukum yang aturan yang ada di Gayo mengenai penggunaan bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional, kemudian ada lagu kebangsaan, kemudian ada bahasa dan sastra, ada pengembangan bahasa daerah, ada tentang muatan lokal, dan ada tentang kreasi identitas budaya. Nah, ini salah satu dari regulasi ini itu tentang inovasi Kenara, itu peraturan Bupati Aceh Tengah pada tahun 2020 mengenai kreasi identitas budaya. Nah, kreasi identitas budaya yang ada di Gayo Aceh Tengah itu misalnya salah satunya itu untuk tidak hilang, untuk tidak luntur kebudayaan atau tradisi yang ada di Gayo. Salah satunya itu adalah penggunaan di waktu kerja di hari Kamis itu penggunaan pakaian yang ada kerawang gayunya. Dia seperti bordir Aceh, tetapi namanya itu kerawang gayo. Ya, jadi seperti bordir Aceh bentuknya, kemudian warnanya itu ada merah, ada hijau, kuning, dan putih. Keempat tersebut merupakan lambang dari warna yang memang ada di Gayo. Semua warna itu dipakai, tetapi empat tersebut merupakan warna dasar dari kerawang Gayo, gitu ya. Nah, kemudian ini merupakan kondisi umum bahasa Gayo. Nah, kenapa kita membahas atau bercerita juga tentang bahasa Gayonya? Karena Kekeberen ini menggunakan bahasa Gayo, bercerita dengan menggunakan bahasa Gayo. Ya, nanti Ibu punya beberapa cerita, beberapa contoh menggunakan bahasa Gayo. Nanti kita bisa praktekkan sama-sama menggunakan bahasa Gayo ya. Nah, ini merupakan kondisi umum dari bahasa Gayo yang salah satunya itu adalah perkawinan silang dan migrasi. Sehingga ketika ada laki-laki dan perempuan yang sudah menikah dengan perkawinan silang, nah bahasa yang digunakan itu mungkin sedikit menggunakan bahasa Gayo. Karena kan sudah berbeda suku, berbeda bahasa, berarti sudah sehari-harinya itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sedangkan untuk Kekeberen ini kita menggunakan bahasa Gayo. Jadi orang tua sekarang itu sudah jarang melaksanakan Kekeberen. Sudah jarang melaksanakan Kekeberen. Kekeberen ini banyak dilakukan oleh orang tua pada zaman dahulu. Dan yang diceritakan itu baik itu sejarah tentang Islam, kemudian sejarah tentang kehidupan, sejarah tentang alam, sejarah tentang legenda. Yang paling banyak sampai sekarang masih kita temui di daerah Gayo itu adalah legenda-legenda atau cerita-cerita yang ada di seputaran daerah tersebut. Nah, contohnya ada legenda Atu Belah. Atu Belah itu adalah batu yang bisa memakan manusia. Atu Belah ini, atu itu batu belah. Nah, batu belah ini mungkin sering juga kalian dengar juga di dongeng atau legenda dari pulau-pulau Jawa. Nah, sebenarnya kita tidak tahu dari mana asal yang sebenarnya gitu. Tetapi pada masyarakat Gayo juga percaya bahwa ada Atu Belah karena buktinya itu ada, batunya itu ada gitu. Kemudian ada Putri Pukes, putri yang dijadikan yang dikutuk jadi batu juga. Kemudian ada legenda Putri Hijau. Ada juga di Medan juga ada ditemui bahwa ada cerita tentang Putri Hijau, tapi ceritanya itu berbeda, hanya yang menyamakan itu sama-sama terjun ke air. Kalau di Takengon atau di Gayo itu Putri Hijau itu terjunnya ke danau, kalau misalnya di daerah Medan itu Putri Hijaunya itu terjunnya itu ke laut. Ya.
Jadi kemudian ada legenda dari Danau Lutawar, kemudian ada legenda atau cerita dari ikan depik, ikan yang mendiami Danau Lutawar atau ikan endemik. Jadi ikan tersebut tidak dapat ditemui dimanapun selain di Danau Lutawar. Namanya Danau Lutawar, bukan Danau Laut Tawar, Lutawar. Ya. Nah kemudian Next. nah, ini merupakan peta pengguna bahasa Gayo di Kabupaten Aceh Tengah, bisa dilihat di PPT-nya. Sudah sedikit, ini kecamatan ya, kecamatan yang ada di Aceh Tengah sudah sedikit yang menggunakan bahasa Gayo. Kemudian lanjut. Nah, ini eksistensi masyarakat Gayo. Yang pertama, Gayo adalah suku tua. Kenapa Gayo disebut dengan Gayo suku tua? Setelah kita melihat video yang tadi, film dokumenter yang dibuat oleh Balai Arkeologi Sumatera Utara, mereka bisa membuat video tersebut, film dokumenter tersebut, karena mereka sudah mendapatkan bukti dari penemuan yang telah dilaksanakan atau telah dilakukan di pinggiran Danau Lutawar. Jadi ketika kalau misalnya kalian ada jalan-jalan ke Danau Lutawar, di pinggiran danau itu, di pinggir jalan besar itu, kalian bisa langsung melihat situs sejarah Loyang Mendali. Nah, mungkin di kelas juga beberapa kali Ibu katakan bahwa Loyang Mendali ini menjadi salah satu tesis Ibu waktu menyelesaikan pendidikan S2. Jadi memanfaatkan sejarah yang ada di sekitar kita untuk memberikan nilai-nilai pendidikan untuk siswa gitu. Nah, kemudian selain kita bisa melihat langsung, kita juga dapat mengajarkan nilai-nilai budaya pendidikan kepada siswa, bahwa manusia prasejarah itu bukan hanya ditemukan atau bukan hanya kita dapat melihatnya itu di Jawa. Karena memang di dalam buku-buku pendidikan yang beredar, yang memang itu yang diajarkan, yang di situ kan yang sering kita lihat itu ada manusia prasejarah Soloensis yang ditemukan di Solo, ya kan? Ada manusia sejarah yang ditemukan di Wajak yang disebut dengan Wajakensis gitu. Nah, ternyata kita juga ada gitu. Di daerah kita ada, dan kan tidak ada salahnya bahwa kita akan membawa siswa-siswa kita untuk melihat langsung gitu. Walaupun yang dilihat itu bukan yang aslinya lagi, tetapi sudah replikanya. Yang aslinya tadi sudah dibawa ke situs Badan Arkeologi agar dapat diteliti lebih lanjut. Nah, kemudian kenapa juga dikatakan Gayo adalah suku tua? Dari yang ditemukan di Loyang Mendali pada 8.400 tahun yang lalu, ya kan? Nah, kemudian Gayo itu berperadaban tinggi, perimestike, sumang, dan cerita-cerita rakyat di masa lalu. Nah, dikatakan juga bahwa Gayo itu memiliki perimestike, sumang, dan cerita-cerita rakyat di masa lalu. Nah, salah satunya itu ada sumang. Sumang itu seperti aturan. Di masyarakat Gayo itu terdapat 4 sumang. Sumang yang pertama itu sumang pecerakan. Pecerakan itu berbicara. Jadi aturan berbicara. Jadi masyarakat Gayo itu memiliki 4 aturan di dalam kehidupan. Yang pertama itu sumang pecerakan. Jadi setiap berbicara kita memiliki tutur kata, memiliki bahasa-bahasa yang bagus gitu. Itu diajarkan di dalam aturan yang pertama, yaitu berbicara yang bagus gitu ya. Kemudian ada sumang pengunulan. Pengunulan itu duduk. Duduk yang bagus itu seperti apa? Itu juga ada aturannya. Kemudian ada sumang penengonan, melihat. Melihat yang mana yang baik, mana yang buruk, itu juga ada aturannya. Kemudian pelangkahan, melangkah. Melangkah itu juga ada aturannya. Nah, sebenarnya hal tersebut walaupun tidak tertulis di sumang, memang harus kita pelajari. Nggak harus ada aturannya, memang kita harus pelajari. Melihat yang bagus,
atau yang buruk, kemudian melangkah ke yang bagus atau ke yang buruk, kemudian berbicara yang baik dan buruk, kemudian duduk bagaimana seharusnya gitu. Jadi bukan hanya karena dibuat aturan gitu. Bukan hanya karena dibuat aturan makanya kita harus sesuai dengan aturan tersebut, enggak. Tetapi memang apapun sukunya, dimanapun kita berada, kita tetap harus memiliki aturan-aturan tertentu. Jadi nggak ada kata-kata suka hati, mau bebas, mau apa gitu, ya kan? Nah, kemudian ada cerita-cerita rakyat di masa lalu. Cerita-cerita rakyat di masa lalu bukan hanya di suku Gayo, tetapi di suku manapun pasti memiliki cerita rakyat, legenda, dan dongeng yang ada dan dipercayai pada masa lalu. Nah, kalau di Takengon, kalau di masyarakat Gayo, yang seperti Ibu katakan tadi, ada legendanya tentang Danau Lutawar, kemudian ada legenda yang ada di sekitaran Danau Lutawar, contohnya ada Putri Pukes, yang masih sampai sekarang masih bisa dilihat, masih bisa kita masuk, masih bisa kita pegang putri yang menjadi batu tersebut. Kemudian ada Putri Hijau yang memang kita nggak bisa lihat. Kemudian ada legenda Lembide lagi di Danau Lutawar. Lembide itu kalau masyarakat Gayo itu percaya dia seperti tikar. Jadi dia ke daratan, kemudian seperti tikar. Nah, ketika ada orang yang yang duduk-duduk, kemudian ada yang berenang, kemudian ada yang tenggelam, nah dipercaya itu dibawa Lembide gitu. Kalau masyarakat Gayo percayanya seperti itu. Karena setelah ditemukan mereka akan seperti biru, memang biru, nggak ada darah gitu. Jadi dipercaya bahwa Lembide itu menghisap darah dari orang-orang yang tenggelam di Danau Lutawar. Walaupun kalau misalnya secara ilmu pengetahuan bisa jadi karena kram gitu ya kan, karena menggunakan celana jeans makanya berat, jadi sampai tenggelam ke bawah gitu. Tapi kalau masyarakat Gayo percaya bahwa setiap orang yang tenggelam di Danau Lutawar itu dibawa Lembide gitu, ditarik Lembide. Ya, kemudian lanjut. Nah, ini merupakan pengertian dari kekeberen. Kekeberen itu berasal dari kata keber atau kabar. Kekeberen berasal dari kata keber yang diindonesiakan itu artinya kabar. Jadi bahasa Gayo itu lebih banyak menggunakan huruf E ya, penyebutannya tuh E, penyebutannya itu bukan E. Ada beberapa yang beberapa penyebutannya itu menggunakan E juga, tetapi lebih banyak ke E. Kekeberen. Ya, makanya nama ibu pun Inge, bukan Inge kan? Makanya lebih banyak penggunaan hurufnya itu E. Nah, kemudian kekeberen ini menceritakan kisah terdahulu atau rangkaian cerita kekinian yang dikemas dalam bentuk muatan. Nah, muatannya itu seperti yang Ibu katakan tadi, banyak cerita atau banyak cerita masa lalu itu seperti cerita-cerita tentang Islam, kemudian kejayaan-kejayaan kerajaan-kerajaan terdahulu. Salah satunya itu kerajaan yang ada di Gayo itu kerajaan Linge namanya. Linge itu merupakan satu kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian masyarakat Gayo percaya bahwa ada kerajaan Linge karena ada bukit di situ. Jadi dia kayak ada dataran tinggi, kemudian ada bukitnya. Nah, percaya kalau di situ pernah ada kerajaan yang dipimpin oleh Raja Linge ke-13. Nah, Raja Linge tersebut memiliki anak namanya Sengeda dan Bener Merie. Yang salah satunya Bener Meriah itu sekarang udah menjadi nama Kabupaten Bener Meriah. Bener Meriah itu yang oleh masyarakat Gayo juga dipercaya sebagai gajah putih. Disitulah muncul tari guel kalau misalnya kalian pernah dengar. Sengeda itu adiknya, kemudian Bener Meriah itu abangnya. Abangnya berubah menjadi
gajah putih dan masuk ke hutan belantara gitu. Nah, adiknya tersebut untuk memanggil abangnya keluar dari hutan, dibuatlah tari guel. Kalau misalnya kalian tahu ketang gitu, pernah nggak dengar tari guel? Kalau misalnya ada penampilan di apa kemarin itu yang bukan yang kita di sini yang di Unsam yang pas kegiatan kalian Pentas seni. nah pas pentas seni kan ada tuh yang menggunakan tarian gayo, nggak tahu ibu unit berapa, Unit Wisda itu. nah pokoknya itu. Nah, setiap ada tari gayo walaupun tari kreasi baru atau tari yang udah perbaharui, pasti ada tarian guelnya. Nah, kalau gerakan-gerakan yang seperti ini itu memiliki makna, itu memanggil Sengeda memanggil abangnya yang menjadi gajah putih tadi keluar dari hutan agar diantar ke Kutaraja, ke Banda Aceh untuk dihadiahkan kepada Raja Iskandar Muda. Jadi banyak cerita-cerita atau legenda-legenda yang dari masyarakat Gayo sampai sekarang masih dipercayai bahwa itu ada dan nyata gitu. Tetapi memang ketika kita melihat sejarah, kalau sejarah itu kan salah satu dia menjadi bukti sejarah ada tahunnya. Nah, ini tidak ada tahunnya, makanya disebut dengan kekeberen. Cerita dari mulut ke mulut. Tahunnya kita nggak tahu pasti tahun itu kapan gitu. Tetapi masyarakat Gayo percaya itu ada, gitu. Nah, kemudian ada yang menggambarkan kearifan lokal yang dimiliki oleh suku Gayo. Ini contohnya seperti itu tadi. Jadi setiap cerita yang diceritakan oleh orang tua yang dahulu kepada cucunya itu memiliki, ya mereka percaya bahwa itu memang ada, gitu. Walaupun cerita tersebut ya semakin hari semakin berkembang karena setiap kita yang ceritakan ada yang ditambahkan, ada yang dikurangi gitu. Ya. Kemudian nah, ini secara epistemologi bahwa kekeberen itu berita atau kisah. Kemudian secara historis pada masa dahulu khususnya mereka yang kelahiran sebelum tahun 1980 masih menerima dan mendengarkan kekeberen. Ini ibu pun tidak menerima lagi cerita-cerita tentang kekeberen yang aslinya, kekeberen yang asli. Ini untuk kelahiran yang sebelum tahun 1980 itu masih mendengarkan cerita tentang kekeberen yang secara asli, yang langsung gitu. Karena pelaksanaan kekeberen ini banyaknya itu diceritakan ketika menjelang tidur, seperti di dongeng, seperti dongeng. Cerita sebelum tidur. Nah, pelaksanaannya itu di Gayo itu ada memiliki rumah adat. Rumah adatnya itu seperti rumah Aceh, memiliki 7 ruang. Di dalam rumah adat itu ada 7 ruang. Makanya disebut dengan umah pitu ruang. Jadi ada 7 ruang. Setiap orang tua ingin anaknya memang tinggal di situ, maka dibuatlah 7 ruangan. Walaupun sudah menikah, ya kamar masing-masing, dan di setiap 7 ruangan itu ada dapurnya masing-masing. Bukan berarti 7 ruang dapurnya satu, enggak, tetapi dibuat dibuat dapur masing-masing. Jadi di dalam satu rumah ada 7 kepala keluarga, ada 7 kehidupan gitu. 7 masing-masing gitu. Dia namanya aja satu rumah, tetapi tetap ada 7 keluarga, 7 dapur, 7 mata pencaharian gitu. Nah, di dalam 7 tersebut ada orang tua yang tetap tinggal di rumah tersebut, kakek atau nenek. Nah, kakek atau nenek ini lebih sering tidurnya itu di dekat dapur. Jadi api-apian, Takengon itu, tanah Gayo itu dingin. Kecuali sekarang sudah bisa kita sudah harus menggunakan kipas angin juga. Nah, jadi kita tidurnya itu nenek dan kakek dan cucunya itu tidurnya di dapur. Misalnya di tengah-tengah ini ada api-apian, nah nenek kakeknya tidur di sini, cucunya tidur di sana. Sambil api-apian, sambil tidur, mau menjelang tidur, disitulah nenek waktunya berkekeberen, bercerita. Gitu ya. Nah, kenapa di tahun-tahun sekarang sudah tidak ada lagi? Karena sudah jarang orang tinggal di rumah pitu ruang.
Kemudian anak-anak sekarang juga sudah banyak, kalau misalnya mau cari informasi apapun, mereka sudah ada teknologi, udah ada HP sendiri. Jadi udah nggak mau lagi bercerita, nggak mau lagi mungkin tidur sama neneknya gitu. Ya. Nah kemudian, di dalam kekebalan yang disampaikan itu terdapat nasihat-nasihat, terdapat pendidikannya. Makanya setiap cerita itu kan memiliki nasihat, memiliki pendidikan yang dapat diambil dari cerita yang diceritakan oleh orang tua kepada anaknya ketika menjelang tidur gitu. Nah selanjutnya ada secara teoritis merupakan cerita rakyat yang berbentuk seni drama yang disampaikan secara turun-temurun oleh seseorang kepada para pendengar. Kemudian kekebalan ini juga mengajarkan nilai-nilai dan moral tertentu kepada masyarakat, serta untuk menjaga dan memperkuat identitas budaya. Karena cerita-cerita rakyat, legenda-legenda rakyat, walaupun itu tidak tahu kita kejadiannya kapan, itu merupakan identitas budaya. Itu merupakan salah satu identitas budaya. Nah, seperti itu tadi. Ibu sendiri sebagai orang Gayo percaya ibu ada atu belah, walaupun secara sejarahnya, secara teorinya, secara ilmu pengetahuannya kita nggak tahu kejadiannya itu kapan. Jadi kalau orang tanya pun itu sebenarnya kejadiannya kapan, ibu nggak tahu jawabnya kapan. Tetapi ibu percaya bahwa itu atu belah itu memang ada karena memang ada buktinya di situ. Kita lihat batunya gitu. Kemudian cerita-cerita tentang atu belah tersebut juga dapat kita ambil hal-hal positif dari situ. Misalnya di cerita atu belah itu menjaga amanah, kemudian yang harus bertanggung jawab gitu. Ya. Nanti untuk atu belahnya ibu ada tampilkan video di sini, jadi bisa kita lihat sebelum kalian ke sana turun melihat langsung, bisa lihat videonya dulu. Kemudian lanjut. Nah, ini merupakan jenis-jenis kekebalan. Ada mitos, ada dongeng, dan ada legenda. Ini yang ibu katakan mitos. Mitos tersebut menceritakan asal-usul dunia alam, makhluk mitologi atau kepercayaan yang memang dipercaya oleh masyarakat Gayo. Contohnya ada asal muasal Guntul Linge dan Serule. Ini yang ibu katakan tadi bahwa di satu kecamatan, di kecamatan Linge yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, di situ ada Buntul. Buntul itu bukit. Nah, jadi di bukit tersebut masyarakat Gayo percaya di situ pernah ada kerajaan. Di Buntul tersebut, di bukit tersebut percaya ada kerajaan. Walaupun sekarang kita nggak ada lihat gitu. Cuma bukit aja. Yang ada di situ hanya kuburan tadi ada kuburan dan dipercayai bahwa kuburan tersebut adalah Raja Linge gitu. Raja yang memimpin pada saat itu. Gitu ya. Memang kuburan orang-orang zaman itu kan panjang-panjang, besar-besar gitu kan, dibandingkan orang-orang yang sekarang. Nah, kemudian ada juga cerita tentang Lembide tadi. Lembide merupakan mitos juga, makhluk mitologi. Kita nggak tahu, kalau makhluk mitologi kita kan nggak tahu gimana bentuknya. Kita hanya mengumpamakan saja gitu. Nah, kalau kalian cari juga tentang Lembide di Google, di internet, banyak modelnya. Ada yang katanya seperti tikar, ada yang katanya makhluk kecil-kecil tapi bersusun dan membentuk tikar gitu. Ada yang jadi ketika kita jatuh ke situ langsung digerogoti gitu. Nah, kayak gitu kepercayaannya. Kemudian ada yang perumpamaannya itu seperti ada taringnya, seperti Dracula gitu. Makanya disebut dengan makhluk mitologi. Kita nggak tahu bentuknya itu yang aslinya itu seperti apa gitu. Nah, kemudian ada dongeng. Dongeng ini merupakan cerita fiksi atau khayalan, mengandung unsur-unsur magic dan dari waktu yang jauh. Contohnya itu Timun Mas. Kemudian contohnya Bujang Mergem Berama Imo. Bujang Mergem Berama Imo ini salah satu cerita dari Tanah Gayo. Bujang itu laki-laki. Mergem itu nama Gayonya itu ayah. Ine bahasa Gayonya ibu. Berama Imo itu monyet. Bujang Mergem Berama Imo. Berarti laki-laki yang bernama Mergem berayahkan monyet.
Nah kalau kita pikir-pikir kan nggak mungkin ini manusia, kemudian ayahnya monyet. Makanya jenis kekebalan yang kedua itu berunsur magic. Kan tidak mungkin gitu. Kayak gitu juga dengan timun emas. Dia lahir dari timun, ya kan? Dari timun yang emas gitu. Nah kalau kita pikir secara ilmu pengetahuan nggak mungkin. Bernapas pun dia nggak bisa di dalam itu, ya kan? Nah kemudian ada jenis kekebalan yang ketiga itu legenda. Legenda ini yang banyak terdapat di daerah Gayo. Contohnya tadi Sengeda dan Bener Meriah tadi. Bener Meriah itu gajah putih. Legenda. Kemudian ada Malem Dewa dan Putri Bungsu. Malem Dewa dan Putri Bungsu ini pasti kalian juga sering dengar ceritanya. Bukan hanya ada di Gayo saja, di daerah Jawa juga ada yang 7 putri turun dari kayangan, mandi di sungai, kemudian selendangnya dibawa, diambil. Nah, selendangnya itu diambil oleh Malem Dewa. Kalau di Gayo nama laki-lakinya Malem Dewa. Kalau di Jawa mungkin lain namanya, ya kan? Cuma itu aja yang membedakan, tetapi ceritanya itu sama. Gitu. Diambillah selendang, salah satu selendangnya, kemudian dibawa pulang, kemudian satu putri tersebut tidak bisa terbang lagi balik ke kayangan. Jadilah istri dari Malem Dewa. Kemudian ada Putri Pukes. Putri Pukes yang Ibu ceritakan tadi. Laki-laki dan perempuan menikah. Laki-laki tersebut disebut laki-laki yang baru menikah. Kalau di Gayo disebut dengan aman maya. Kalau sudah punya anak, misalnya Inge, nama anak yang pertama jadinya orang tua ibu, ayah ibu Aman Inge, bapaknya Inge gitu. Kalau Aman Mayak, Mayak itu pengantin baru. Aman Mayak. Jadi kalau Mayak, bukan Mayak, pakai K, Mayak. Begitu juga Kira orang Inen mati ya. Mayak. Kalau udah punya anak satu, anak pertamanya itu misalnya ibu anak pertama Inge, Inen Inge gitu, mamanya Inge. Gitu dia. Jadi Putri Pukes ini pengantin pria dan pengantin laki-laki dan pengantin perempuan ini dulu kalau misalnya kita sudah menikah diantarkan ke rumah laki-laki, berarti pindah rumah langsung, ya kan? Berbeda dengan sekarang, kalau misalnya 1 jam pun masih bisa kita pulang lagi ke rumah orang tua kita. Kalau dulu enggak, dan perjalanannya itu jauh, melewati gunung. Jadi rumah yang perempuan itu di dekat Danau Lutawar, rumah yang laki-laki itu di Bener Meriah kalau sekarang. Jadi melewati gunung untuk sampai ke rumah yang laki-laki. Nah, setelah itu perlu kita berjam-jam, berhari-hari malahan untuk sampai ke rumah yang laki-laki. Jadi harus banyak peralatan, kebutuhan apa segala macam di perjalanan untuk sampai ke rumah yang laki-laki. Nah, kemudian orang tua yang perempuan ngasih amanatnya, jangan pernah melihat ke belakang. Jangan pernah melihat ke belakang lagi. Jadi kalau misalnya sudah jalan menuju ke rumah yang laki-laki, jangan lihat lagi. Orang tuanya kan tinggal. Jangan lihat lagi. Tetapi di tengah jalan, Putri Pukes atau Inen Mayak Pukes ini rindu tiba-tiba dengan orang tuanya. Jadi dia antara amanah orang tuanya untuk tidak melihat ke belakang atau menoleh ke belakang. Kemudian antara maunya rindu gitu. Nah, mungkin saking rindunya dia udah nggak menghiraukan lagi amanah dari orang tuanya, tiba-tiba dia melihat ke belakang. Nah, melihat ke belakang tersebutlah terjadilah petir, angin, apa segala macam, hujan, berubahlah dia menjadi batu. Kemudian batu tersebut masih dapat ditemui di pinggiran Danau Lutawar, masih bisa masuk.
Nah, sampai sekarang dipercaya bahwa setiap tangisannya itu membuat perutnya semakin besar. Jadi batu tersebut semakin besar. Di gua, dia ada gua. Kemudian di dalam gua tersebut air matanya selalu turun, selalu nangis, dia selalu nangis. Jadi air mata tersebut membuat perutnya semakin besar dan besar. Dan sampai sekarang udah nggak nampak lagi bentuk tubuhnya. Memang udah bentuk batu besar gitu. Kemudian di sana juga terdapat ada beberapa alat-alat yang dibawa, kemudian ayam, kemudian ada ayamnya, kemudian ada kendi-kendinya gitu. Kalau dulu kan semua alat makanan itu dari kendi ya kan, dari tembikar. Jadi masih ditemui di situ dan masyarakat Gayo percaya kalau kejadian itu ada. Nah, hal-hal atau nasihat yang dapat kita ambil dari situ ya kita memang harus setelah diamanahi jangan dilakukan gitu. Sebenarnya dari cerita-cerita tersebut yang kita ambil pelajaran gitu. Kemudian lanjut itu tentang Putri Pukes ya. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari kekebalan. Ceritanya itu panjang dan berkembang. Kemudian kekebalan bisa saja berseri itu bersambung. Kemudian kekebalan ada yang mengandung ijma, qiyas, resam dan atur. Ijma, qiyas, resam dan atur ini nanti setelah ini ada yang kita bahas. Kemudian umumnya mengandung nilai pendidikan. Nah, salah satu contohnya yang Ibu jelaskan tadi mengenai Putri Pukes, nilai pendidikan yang dapat kita ambil adalah bahwa kita harus amanah, itu salah satunya. Kemudian ketika kita mendengarkan ceritanya lagi, banyak juga hal-hal lain yang dapat kita ambil sebagai pembelajaran hidup gitu. Kemudian disampaikan melalui tutur kata secara lisan. Jadi cerita tersebut tidak tertulis, walaupun mungkin sekarang sudah banyak ditulis atau diketik oleh orang lain. Ketika dicari di Google sudah banyak bermunculan mengenai cerita tersebut. Tetapi untuk cerita aslinya, cerita awalnya itu kita dapatkan dari lisan, secara lisan, tutur kata. Kemudian isi cerita kekebalan cenderung mendramatisir tokoh. Mendramatisir tokoh ini seperti yang Ibu ceritakan tadi. Putri Pukes langsung menjadi batu, kan drama nih. Kemudian air matanya menjadikan perutnya besar, drama ya kan? Kemudian cerita yang ditulis lebih dari 7.500 kata. Nah, ketika kita menulis cerita tersebut ke suatu tulisan gitu, karena ceritanya panjang dan berkembang, bisa jadi lebih dari 7.500 kata. Kemudian permasalahan dalam kekebalan bisa satu atau lebih. Kemudian jumlah tokohnya banyak. Jadi di dalam suatu cerita kekebalan itu tokohnya itu banyak. Misalnya cerita Putri Pukes ada ayahnya, ada ibunya, ada suaminya, ada mayatnya, kemudian ada orang-orang yang mengantar gitu. Ya, lanjut. Struktur dari kekebalan. Yang pertama ada resam. Resam itu merupakan bagian mengenalkan tokoh, latar belakang, situasi dalam cerita. Kan tadi udah ada misalnya nih satu cerita tentang Putri Pukes tadi kita sudah tahu tokohnya, latar belakangnya itu terjadi di pinggiran Danau Lutawar. Ada sebuah gua yang sampai sekarang masih bisa kita lihat. Kemudian tokohnya itu ada beberapa tadi yang Ibu jelaskan. Itu merupakan resam kalau bahasa Gayunya. Kemudian ada tetah tentu, bagian menceritakan kasus kejadian yang memicu kesadaran pembacanya, tetah tentu. Tadi sudah Ibu ceritakan ceritanya, itu namanya tetah tentu. Kemudian bagian menceritakan tentang proses tokoh utama menyelesaikan kasus ijma atau ijma. Kemudian bagian yang menceritakan tanya jawab dan argumen antar tokoh bermajelis. Bermajelis ini bermusyawarah, berdiskusi. Nah, selanjutnya ada klimaks. Klimaks itu akhir dari cerita, dari suatu cerita. Kemudian bagian yang menceritakan bahwa cerita sudah selesai atau belum, artinya pengunggul atau ending. Ya, suwe, bukan suwe. Karena bahasa Gayo yang Ibu katakan tadi banyak menggunakan
Nah, ini terdapat unsur-unsur intrinsik atau yang terdapat di dalam cerita dan unsur ekstrinsik yang terdapat di luar cerita mengenai suatu kekebaran, suatu cerita atau suatu kekebaran yang suatu kabar. Nah, ini hampir sama dengan struktur kekebaran yang tadi. Ada temanya itu apa, kemudian tokoh atau peraganya atau pelaku kekebarannya siapa, kemudian ada wataknya, ada latarnya, alur, gaya bahasa, sudut pandang, kandungan, amanat. Nah, ini dapat dilihat di PowerPoint-nya, ada unsur-unsur yang memang berada di dalam cerita itu sendiri. Dapat kita lihat, misalnya tokohnya siapa, Putri Tukes atau Inen Mayak Tukes. Kan tahu kita itu memang tokoh yang ada di satu kekebaran gitu ya. Lanjut. Nah, ini unsur ekstrinsik, memang unsur yang terdapat di luar dari cerita kekebaran. Kelewatan. Maaf. Salah satunya itu situasi kondisi masyarakat ketika kekebaran sedang dibuat. Nah, ini kan di luar dari cerita itu sendiri. Situasi kondisi masyarakat ketika kekebaran yang dibuat itu kita nggak tahu nih, karena kita tahunya cuma cerita kekebarannya saja. Kita cerita tentang Tukes saja yang kita tahu. Kalau unsur apa yang di luar dari cerita itu kita kan nggak tahu pada masa itu, karena memang tidak diceritakan, tidak dibukukan gitu ya. Kemudian lanjut. Nah, ini fungsi kekebaran. Yang pertama itu sebagai media pembelajaran melalui metode percakapan, kisah, perumpamaan, dan nasihat sebagai media pembelajaran. Nah, dulu kekebaran ini dijadikan suatu media pembelajaran. Kenapa dijadikan suatu media pembelajaran? Ketika kita mendengarkan suatu cerita, kita dapat mengambil amanah, dapat mengambil nilai-nilai positif, dapat mengambil pelajaran dari suatu cerita tersebut. Nah, ketika nenek bercerita kepada kita, kita langsung, makanya jadi jadi anak harus amanah apa segala macam, kita kan dapat mengambil pelajaran. Nah, kalau sekarang berbeda karena kita cari sendiri, kita udah nggak mendengarkan lagi tentang itu gitu ya. Kemudian moral dan kontrol sosial, kemudian kreasi dan menghibur, memberi rasa senang, fokus, dan motivasi. Nah, kreasi dan menghibur ini, memberi rasa senang, bukan berarti kekebaran ini bercerita tentang legenda yang mendramatisir semua gitu. Bukan cerita yang tentang putri-putri saja gitu, tetapi ada juga cerita-cerita tentang lucu-lucunya di situ gitu. Ada juga cerita tentang jenaka-jenakanya, misalnya Bujang Mergem Beramaimu tadi. Jadi kalau misalnya kita mendengarkan cerita tentang itu, berayahkan monyet, jadi kita merasa lucu, kan nggak mungkin gitu, ya kan? Tetapi memang cerita atau legenda atau suatu kekebaran itu lebih banyak tentang yang kayak khayalan aja, putri-putrian gitu, kerajaan-kerajaan, banyak seperti itu cerita tentang kekebaran, cerita-cerita di dalam kekebaran. Kemudian sastranya indah. Kenapa dikatakan sastranya indah? Karena jika kalian baca tentang kekebaran ini, kalau ibu menceritakan tentang cerita, kalau ibu tentang berkekebaran, bercerita tentang legenda-legenda atau cerita yang ada di Tanah Gayo, ibu menggunakan bahasa sehari-hari yang memang kita gunakan. Tetapi untuk bahasa asli dari kekebaran itu menggunakan bahasa Gayo yang memang asli, yang memang halus, dan penyampaiannya itu nggak yang dengan menggunakan bahasa yang asli gitu, yang bahasa Gayo yang belum ada percampuran dengan bahasa-bahasa sekarang. Kalau orang sekarang bahasa Gayo, ibu juga kalau misalnya berbahasa Gayo yang bukan bahasa Gayo yang halus gimana gitu. Nah, nanti bisa kalian baca, ini ibu ada ada beberapa teks atau cerita dari kekebaran ya. Kemudian religiusitas, teladan dan akhlak, dapat fungsi yang kelima itu dapat dijadikan teladan. Dapat dijadikan teladan, kemudian untuk memperbaiki akhlak juga. Ya. Selanjutnya lagi, Bu. Nah, ini merupakan kedudukan tradisi kekebaran. Yang pertama, pelaksanaan berkekebaran. Pelaksanaan berkekebaran tadi juga Ibu sudah sampaikan bahwa pelaksanaannya itu di saat mau tidur, menjelang tidur hingga anak tersebut
tidur. Seperti pelaksanaan dongeng, bercerita tentang dongeng. Bedanya hanya ketika misalnya berdongeng kita menggunakan buku gitu kan, buku dongeng, buku bacaan. Kalau misalnya di kekebaran ya memang mengalir aja gitu secara lisan. Kemudian ada tujuan berkekebaran. Tujuan berkekebaran, kalau dulu tujuan berkekebaran itu ya sebagai media, salah satunya sebagai media pembelajaran tadi, dapat memberikan nasihat ketika kita melaksanakan kekebaran, ya kan? Itu tujuan awalnya berkekebaran. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran dari nilai kekebaran adalah teknologi dan komunikasi. Kemudian ada pertukaran budaya dari budaya lokal menjadi budaya luar atau disebut dengan globalisasi. Itu yang menggeser suatu kekebaran dari zaman dulu yang memang tujuannya itu untuk memberikan nasihat. Kalau sekarang kita mau tidur aja pun sendiri udah gitu. Kita baca-baca aja kita udah tahu gitu. Nah, ini merupakan nilai-nilai pendidikan di kekebaran. Yang pertama itu ada nilai pendidikan budaya. Yang kedua, pendidikan karakter. Yang ketiga, pendidikan religius. Jadi pendidikan budaya sudah pasti kita dapatkan. Kenapa? Karena salah satu kekebaran ini merupakan identitas budaya. Mengenalkan identitas budaya kan. Jadi cerita-cerita tersebut tidak hilang. Jadi untuk generasi penerus juga tahu bahwa cerita itu ada gitu. Walaupun mungkin ceritanya itu semakin hari semakin berkembang, tergantung siapa yang bercerita, siapa yang menceritakan. Jadi dia semakin berkembang, kemudian ada juga ceritanya semakin mengurang. Udah. Kemudian ada nilai pendidikan karakter, kemudian ada nilai pendidikan dari religiusnya. Lanjut. Nah, ini ada video. Ini video tentang atu belah. Coba bisa dilihat, disaksikan ya. Ini mungkin video punya orang, kita lihat dipanggil. Udah ngantuk. Berkabut, hijau dan jernih. Warnanya menyejukkan mata siang ini. Seolah sengaja menampakkan pesonanya kepada kami yang ada singgah di atas puncak gunung ini. Cuaca berkabut hari itu di daerah puncak gunung ini, daerah Kemenyan. Siapa? Kami singgah di sini ketika dalam perjalanan hendak menuju ke lokasi situs atau cagar budaya dari masyarakat Gayo, yaitu Atu Belah, Atu Betumpu. Berada di pedalaman dataran tinggi ini, tepatnya di kawasan hutan pinus di desa Penarin. Atu Belah merupakan sebuah batu besar yang terletak lebih kurang 35 km dari Takengon, tepatnya di desa Penarin, Kabupaten Aceh Tengah. Lokasi tersebut penuh dengan cerita mistis. Konon ceritanya batu ini dapat menelan siapa saja yang bernyanyi menggunakan bahasa Gayo di dekatnya. Itu akan terbelah dan menarik orang tersebut ke dalamnya. Selain lagi. Itu menurut cerita yang berkembang di Ini masyarakat. kayaknya karena Putri Putus kemarin datang, kayaknya nggak usah lagi kita tampilkan itu kan, makanya aku masukkan ini. Kayaknya bisa Hanya ada kami. Lalu tambah dengan jalan setelah ini Putri Putus tuh lewatin aja, terus ada agak ngeri-ngeri yang Putri Hijau itu aja ya. Dalam legenda masyarakat Gayo, tentang asal mula batu belah ini disebutkan dari kejadian yang sangat mengharukan dan memiris hati dari penderitaan seorang ibu rumah tangga. Gue aku Kira-kira cerita singkatnya begini. Seorang ibu dari sebuah keluarga yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari suaminya yang terlalu dengan panjang. Dalam keadaan terluka dan putus asa, si ibu tersebut pergi ke hutan, lalu menemukan sebuah batu besar. Kemudian sang ibu meminta kepada batu tersebut agar menelannya.
Iya ada dulu. Kalau ada nonton kartun yang tahu nih. Pada zaman dahulu batu belah, batu bertangkul. Seperti yang terlihat di atas. Syair itu dinyanyikan berkali-kali secara lirik oleh ibu yang malam itu. Tiba-tiba saja suasana berubah. Cuaca yang sebelumnya cerah menjadi gelap, disertai dengan petir dan angin besar. Pada saat itu pula, batu tersebut terbelah menjadi dua dengan perlahan-lahan. Tanpa dipenuhi keraguan lagi, si ibu melangkahkan kakinya masuk ke tengah belahan batu besar tersebut, yang kemudian tertutup dan menyatu kembali, menelannya. Si ayah dan kedua anaknya tersebut mencari si ibu dan hanya menemukan beberapa helai rambut di atas sebuah batu besar. Rambut tersebut adalah milik si ibu yang tertinggal ketika masuk ke dalam batu besar tersebut. Anak-anaknya menangis keras memanggil ibunya, namun penyesalan itu datangnya sudah terlambat. Tiba-tiba hilang di dalam batu besar. Dan disinilah, di lokasi inilah kejadian dari legenda yang disebutkan itu terjadi. Seperti yang terlihat, ada sepengkah batu besar yang terbelah. Saya tidak banyak bicara di sini, hanya mencoba memvideokannya saja. Ngeri bos! Nah, di video tadi kita sudah menyaksikan itu merupakan salah satu cerita dari Tanah Gayo, yaitu Atu Belah, Atu Betangkup. Nah, salah satu batu tersebut kan kita lihat ada yang terbelah. Nah, dulu masyarakat Gayo percaya bahwa batu tersebut dapat memakan manusia ketika seseorang itu berjanin atau bernyanyi. Bernyanyinya itu dengan kata-kata Atu Belah, Atu Betangkup, ngesawah janji tersilalu. Jadi artinya itu batu belah, batu betangkup, sudah sampai janjiku. Krangkruk tuh terbuka itunya, batunya, dan langsung ibu yang di dalam kisah ini tadi langsung ditarik oleh batu tersebut. Nah, jadi rambutnya yang lengket di situ. Itu ceritanya. Kalau sekarang udah nggak ada lagi di situ. Batunya masih ada, tetapi untuk rambutnya sudah tidak ada lagi. Ya, itu sedikit cerita sejarah atau kekebaran dari Tanah Gayo, Batu Belah. Kemudian untuk Putri Bukes tadi sudah Ibu ceritakan. Kemudian ada satu video lagi mengenai legenda ikan depik. Ikan depik ini merupakan ikan endemik yang memang cuma ada di Danau Lutawar. Yang kalau misalnya dimakan, kepalanya itu pahit. Jadi kalau misalnya dimakan, kecil-kecil ikannya. Jadi kalau misalnya dimakan, masyarakat Gayo percaya bahwa akan sembuh sakit kepala. Kalau misalnya ada orang yang sakit kepala, makan ikan itu, sembuhlah sakit kepalanya. Halo, assalamualaikum Ini bisa kita wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Sobat Aceh Aquafish? 12 Bu. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Nah, Sobat Aceh Aquafish, Gimana Bu? seretkan aja, ini kan masih awalnya nih, seret aja terus ke depan gitu. Ke tengah. Nanti Ibu stop ya. Kayaknya sedikit aja lah. di video tersebut kita membahas tentang ikan betik dan ikan laut tawar. Di Ini saat itulah nah, Sobat Aceh Aquafish, langsung saja kita bahas tentang sejarah ikan betik
dan legenda di Danau Laut Tawar versi Aceh Apokis. Sejarah ikan depi yang berkembang di kalangan suku Gayo yang ada di Aceh Tengah memiliki banyak versi. Nah, versi pertama bermula dari beberapa orang yang merantau dari Blangkejren menuju ke Kampung Bintang. Sebelum sampai ke tempat tujuan, mereka berteduh di kaki gunung Burni Klitten. Mereka pun berteduh sambil menikmati indahnya Danau Laut Tawar dengan airnya yang sangat jernih. Pada waktu istirahat, mereka pun memasak nasi untuk makan siang. Nah, pada saat nasi mulai mendidih, kebetulan mereka tidak membawa sendok. Jadi, salah satu orang mencari kayu untuk menggantikan sendok untuk mengaduk nasi. Nah, singkat cerita, kayu tersebut sudah dapat nih. Nah, untuk kayu yang tidak sengaja diambil untuk mengaduk nasi itu Ribut ternyata ya. adalah kayu hitam. Sobat Aquafish, jadi untuk nama kayunya adalah kayu hitam. Nah, karena nasi tersebut diaduk dengan kayu yang bernama kayu hitam, jadi warna nasi tersebut menjadi berwarna hitam. Dan saat dimakan, nasi tersebut terasa pahit. Nah, karena nasi tersebut waktu dimakan rasanya pahit, kemudian mereka memutuskan untuk membuangnya ke danau. Dan nasi tersebut dibawa arus danau ke dalam gua di dasar danau di bawah gunung Burni Klitten. Nah, Sobat Aquafish, setelah nasi tersebut dibawa arus ke dalam gua di dasar danau di bawah gunung Burni Klitten, dengan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, nasi tersebut berubah menjadi ikan depi. Nah, untuk cerita ini merupakan cerita yang beredar di masyarakat Gayo, khususnya di daerah Takengon secara turun-temurun. Nah, untuk versi yang kedua, ikan depik berasal dari Gunung Klitten, yaitu Burni Klitten. Nah, di Burni Klitten ada 7 telaga. Lalu datang 7 pemuda ke telaga tersebut. Tak lama kemudian mereka memasak nasi. Karena hanya ada pohon geluni di sekitar telaga tersebut, maka mereka memanfaatkan kayu geluni sebagai alat untuk mengaduk nasi yang mereka masak. Nah, kayu geluni memiliki sifat apabila terkena air, maka air akan berubah warna menjadi hitam. Nasi yang dimasak oleh pemuda tersebut juga berubah warna menjadi hitam. Karena warna nasi berubah menjadi hitam, maka pemuda-pemuda tersebut membuang nasi ke telaga 7. Dan nasi yang dibuang tersebut menjelma menjadi ikan depi. Nah, cerita ini disampaikan seorang informan bernama Aman Fijas berumur 54 tahun. Versi ketiga, ikan depik muncul di Danau Laut Tawar bermula dari seorang pemuda Gayo dari Takengon yang merantau ke daerah pesisir Aceh. Nah, pemuda tersebut merantau dalam waktu yang lama, sampai-sampai pemuda tersebut lupa akan kampung halaman dan bahasa asalnya, yaitu bahasa Gayo. Nah, lalu dia kembali ke kampung halaman nih, dan meminang seorang gadis Gayo. Nah, singkat cerita, pinangannya pun diterima nih, dan pernikahan pun dilaksanakan dengan pesta besar. Setelah pesta selesai, pengantin wanita melihat tanda-tanda yang ada di tubuh pengantin pria. Nah, ternyata tanda-tanda tersebut mirip yang diceritakan oleh ibu pengantin diri. Karena malu dan merasa kejadian tersebut adalah aib,
Maka wanita tersebut berlari ke danau dan menaiki perahu dan sampai ke tengah-tengah danau Laut Tawar. Dan ia pun menceburkan diri ke tengah-tengah danau Laut Tawar tersebut. Nah, pengasuhnya yang bernama Bunga melihat dan ikut menceburkan diri ke danau. Anggota kerabatnya merasa sedih dan sangat berduka. Lalu mereka pun membuang sisa nasi pesta semuanya ke dalam danau Laut Tawar. Kemudian nasi tersebut menjelma menjadi ikan depik dan pengantin wanitanya sendiri menjelma menjadi putri ijo. Nah, Sobat Aquafix, orang Gayo percaya bahwa sesekali putri ijo mengganggu para pemancing dengan memutuskan tali pancing. Dan saat hari sangat panas dan disertai hujan gerimis, orang Gayo menyebutnya serlah, kemudian muncul pelangi ataupun kelamun dalam bahasa Gayo di atas danau Laut Tawar. Di saat itulah putri ijo muncul dari tengah permukaan danau. Dalam wujud manusia, wajahnya mirip dengan pengantin lalu menghilang lagi. Orang Gayo juga percaya nih, ikan depik yang tidak muncul di danau Laut Tawar dipercaya hidup di danau lain. Danau lain tersebut adalah danau yang berada di bawah Burni Klitten. Gunung Klitten terletak di selatan danau yang konon dikawal oleh Tengku Burni Klitten yang ramah. Nah, Sobat Aquafix, namun belum pernah ada nih orang yang melihat danau di bawah Burni Klitten tersebut. Orang yang bisa mendaki dan melihat danau di bawah adalah orang yang lupa ingatan dan terasa seperti ada yang menuntun lalu tersesat dan masuk ke sana, yaitu di bawah danau Burni Klitten. Nah, Burni Klitten akan menyatu dengan danau Laut Tawar saat musim angin barat yang berhembus kencang, dan ikan depik akan keluar dari danau di bawah Burni Klitten lalu bergerak berbondong-bondong ke tepi danau Laut Tawar. Nah, Sobat Aquafix, itu tadi adalah 3 versi sejarah tentang ikan depik. Nah, untuk sejarah tentang ikan depik ini dapat dikatakan sebagai cerita rakyat karena penyebarannya biasanya dilakukan secara lisan, yaitu dari mulut ke mulut. Namun, meskipun begitu, cerita tersebut masih banyak nih dipercaya oleh masyarakat suku Gayo yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Karena cerita tersebut merupakan cerita yang turun-temurun. Ini itu tadi kita sudah mendengarkan video yang bercerita tentang ikan depik dan legenda yang ada di danau Tanya Tawar. dan ribut aja. Jadi ada 3 versi Snobek aja. cerita mengenai awal dari ikan depik dan sama-sama terjadinya itu karena nasi yang dibuang ke danau sehingga nasi tersebut dapat menjadi ikan depik. Ya, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan mengenai kekebaran. Selanjutnya Ibu kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ina atas. Ini juga belum. Jadi gimana Bu, mau dibagikan aja atau Maunya kita coba ya. coba aja? Maaf, gini teman-temannya. Jadi ada yang ingin narasumber kita coba kepada teman-teman peserta, mungkin akan dijelaskan lebih detail oleh Bu Ina. Jadi mohon maaf tadi Ibu kelupaan. Ibu di sini punya 3 cerita tentang tentang kekebaran.
3 cerita, ceritanya itu tentang Atu Belah, kemudian Putri Pukes, dan cerita tentang Putri Hijau. Jadi cerita Kekebaran ini kan tadi sama-sama kita sudah mengetahui bahwa Kekebaran ini berbahasa Gayo. Jadi Ibu mau coba, mau tes kepada adik-adik yang mau berbahasa Gayo dengan membaca ini, kan cuma membaca teks. Coba kita mau coba berkekebaran, ya. Jangan, nggak usah yang berasal dari Gayo lah. Yang lain berbahasa Gayo. Nggak semuanya, makanya yuk belajar yuk. Siapa yang mau coba ke depan? Nggak usah semuanya, misalnya cerita tentang Kekebaran Atu Belah, atau Putri Pukes, atau Putri Hijau. Siapa yang mau duluan? Boleh, siapa yang mau duluan? Kau lah Uli. Dibaca aja. Kan tanya Coba, bahasa Aceh. Kepu mah bahasa Gayo. Ayo coba, kan belajar. Kan nanti diajarkan. Nah, Ayo teman-teman, siapa nih? coba terus kita. Nggak apa-apa, namanya belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Brutu akan membacakan Kekebaran Atu Belah. Musim Ipenarun Raung Bunga, terbang serok jarang-jarang getih, rentang itaos benyang sejenyong jema. Yang Bang Jackson. Gerah Makasih, Bang kemabur, Jackson. sara buntul hijau mutu kemang. Ibu mau yang lihat itunya. Tahu di pematang ibarat canang surak membencang. Lompong eres kerpas, Eres. Lompong eres. lompong eres kerpes ipatat hijau. Cempu remboko tangkel Tangki. tangke Mulenu. mulena Mulenu. Mulenu. muleno Tewah. tewah ku gagae si munyucuk tingkuk suntuk sesire mumio sibuk gerico suntuk terlo unun gere jentak engkik cucuk tuang kunemen subuk-subuk awis ijulen silih berganti gere jejelaken engkik sarang keben biasa nyenya sara umah jema beruntung susah anak ke Deli. dele pupu pogot sabe meniro gule rentak gere jentak sesire mayu ateni ine karumunge pomote ari Ke. nunulne Penunulni. nunulne Berini. Rene gula Guli. Terus ni kau meme. somana ara Terus ni kau. angkat ni serta somana lompong bis-biskin cicah Ya, aku sebut nama. burung torah dang iperah Ipera. Nangis, dah tua nangis. serta tutupan nian Gak apa-apa, Meme. antisipasi luah ike pernah terbang mujamah mensapu-sapa Meh sapu. meh sapu-sapa Anaki. anake belum meneke keben segenap nemal kelompok tungken bere Ingeti. Kau jilat enggak, Bang? itu tupen Meh. meh Berlupatan. Keben paring daka. atas lau amae ulah mukaro letih rasae gerbang tuake munemeng Dengki. dengki waktu serlo oya sawah ke umah ngone mengkeluak Meh dua. lontong sidele bingit ni atw jeri payae tari nyampah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang mau coba? Kekebaran Putri Pukes. Ini Bu, semangat kali tadi Bu dari Iya, kelompok Sofi, sini Bu. dulu, Sofi.
Nah, selfie. Seli, astagfirullah. Seli, sini terus Seli. Ada pun orang Gayo nggak bisa bahasa Gayo. Jangan sampai salah. Lagian sepit-sepitan. Yang ini aja. Wih, bacot banget aing. Wah, gimana nih? Ya. Kan perkenalkan itu di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seliani. Saya akan menceritakan kegoboran Putri Tugas. Mana hari aman tegobor pantik yang duduk di tengah, komatik, kembali dari akhir. Hari datang ruang turun merun. Apa lagi lu? Mampu tertua masa sudahnya alas berayu. Tetopang singket muka kilat, orang kini buka sentom terasa, ampang derino kini tempat tentu. Surat orang pongot, lagu hang popot, bertingkas KB, meja serune, lumon laini, ibarat sebuku. Idodomi tengah, rempat tetua, konol peser, mu peserme, penemah ni deme, ku umah ni umah, beraturan naruh. Berlangkah raksanya itemeng kelibuku. Masa zaman, ganti tima bekas sedengah udah tertentu. Inan maya berupuh jerak, bertanggang kesabah tetua joya. Kedik berkekaya sesira mangas. Susuk setungkuk salat kuberguk, reduk teridah atiwi gelisah. Munaringan umah beruang pitu. Jular menenes berupa ulas berampang alas juga kaki temas entine melas kian masa baru mana tari ini ine nanti sengaja balik lepas selalumi kapas dalam kiding katas kutau si puju entine kau gelisah tenironi ada tengah sawah gelah jeroh itu tahangka hukum berbuat ku atas dirimu. Lagi ya. Terus ini lagi. Susilo remalan, lauhe mamur lagu teruto, kekira cicul nasib ni rembeges siriso tentu tumpukan. Hubumi ngalagu name elohe remo ejel diteliro lagu garit saro gereng tujuh. Langkah berido hogelam, lau ari ujung nosar sawat umepar, semiang asal kuatan atu. Siletih gigi mau ibu kuai baca-baca. Kawan ulung utak arah-arah tebal mancar ku perpilayu. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya bacakan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa mau coba satu lagi tentang kekebalan Putri Ijo? Coba. Siapa lagi? Gak ada yang mau coba? Kan dibaca. Coba. Siapa yang mau? Zaidah Ica. Selfie nih. Tepuk tangan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membacakan tentang kekebalan Putri Hijau. Dunia gayo kaya dicerita. Putri Hijau itanya katingan. Ulungnya mesepak nama neseri. Numa ni usia mu berakni Atente ari masa Jerman. Kieu kekayaan rakyat katingan. Tu urung muda, gelah sawah
Kususun Cerita. cerita kin kalam sema. Google kin sejarah urang Kurang gayu. urang Kurang gayu. salah ayo kita lupa. Asal cerita ke kanak ruwo. Roa. Roa. Abang ini cara keluarga. Abangnya si tahu urang kami cara. Telang kita tona bere musangka bersama musangka ketemas di temen. Tengah langkah sentat lalang i bertona mesani ke kanak tengah mu memilih bahasa asal Kin. kediki Kediki. atente merasa ateni ine amagere tersengkiran ari kaul netewa Natewe. natewe benan urung rawan makin ate kanan urung awan Gerene. gerene tercerita mengerti bumbu pikirna karo urapkin alasan bagena bagi ngeperasanen salahni sirawat oyaken Kin. careken atekin anak ngekite rasa makin jadi belajar bahasa emah mane tente gelana biar orang tuan beberapa satu lagi mana? tahun natakin anak mane Inailer. ditose kekini kelas serupa sarakin si kucak sarakan Sarakin. Kin. Sulubere. sarakin si kucak sarakan Sulubere. sulubere salaku tengah itu kaul kurang Kesudure dekat Usudere. dekat amaina bermanat. Udah langsung Pekedir. Pekedir bermahat entah kusihan dari Tuhan maha bertepat. Tengah anakku mapat cencime mapat ijari maniskeun. Kuat. Tengah sawah masai berpuluh tahun. Sirawan. Sirawan penge ujang majang kotamun. Kebasa kiteni ngebeluh merun-erun. Ilmu pengemu susun ngeengkit dada tamat pengajinan. Dah. Baiklah, terima kasih untuk ketiga adik-adik yang telah membacakan kekebaran dengan versi masing-masing. Namanya belajar, tidak masalah mau salah atau benar, yang penting mau mencoba. Kemudian Ibu kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kita langsung aja masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya nggak nih teman-teman peserta? Ayo, ada yang ingin bertanya? Mungkin Anissa nih, biasa paling banyak pertanyaan, Bu. Ayo teman-teman, masa nggak ada yang ingin ditanyakan sih? Apa Mengerti. udah ngerti semua nih? Wah, luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Oh, Bapak Bu, mau tanya Bu, boleh Pak? Silakan ke depan Pak. Bahaya nih, nggak bisa jawab Ibu. Nggak bisa jawab. Pak, ibunya udah panik duluan Pak. Terima kasih Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Inge. Saya grogi juga nanya ke Bu Inge. Yang pertama, Ibu, saya tertarik dengan cerita seorang pemuda tadi mengambil selendang sehingga pemilik selendang itu jadi istri dari pemuda itu. Apakah pola ini, tadi kalau Ibu bilang kita kan bisa ngambil nilai-nilai dari kekebaran itu, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Apakah pola yang dilakukan oleh pemuda itu bisa kita terapkan lagi di zaman modern hari ini? Ya, biar apa ya? Biar jodoh dapat. Ya, mungkin kita bukan ngambil selendangnya, ngambil laptopnya gitu. Oke, itu yang pertama ini. Apakah pola itu masih relevan gitu untuk diterapkan?
Kan banyak juga orang hingga hari ini kesulitan mendapat jodoh gitu. Itu yang pertama. Kemudian kita kan harus berdampingan juga dengan teknologi. Bagaimana cara pemanfaatan teknologi ini agar kita bisa dalam pelestarian kekebalan. Dan kemudian tidak hanya sebatas pelestarian Ibu, tapi kita bisa hidup dari kekebalan itu, bisa menjadi industri gitu. Jadi dengan kita sebagai seniman kekebalan, kita tidak perlu memikirkan pekerjaan lain gitu. Jadi kita bisa menafkahi melalui pemanfaatan kekebalan. Kemudian terakhir Ibu, bagaimana cara pelestariannya Ibu? Hingga saat ini tadi Ibu menyampaikan bahwa kekebalan itu kan harus melalui lisan, oral gitu. Jadi bagaimana dengan kondisi hari ini orang sudah sangat sibuk, tidak punya ada waktu untuk keluarga, untuk anak sendiri, dan bagaimana supaya ini tetap lestari. Itu saja dari saya, Bu Inul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapaknya kayaknya kebelet jodoh nih. Mungkin bisa dijawab langsung, Bu. Baiklah, terima kasih kepada Pak Rahman yang telah memberikan pertanyaan yang sangat banyak. Nah, ini yang pertama tadi mengenai cerita Putri Bungsu dan Maling Dewa. Apakah pola tersebut bisa kita gunakan sekarang atau bagaimana gitu ya? Kalau menurut saya cerita Maling Dewa dan Putri Bungsu ini kan ketika Putri Bungsu turun dari kayangan yang kita memang tidak tahu ini benar atau tidak gitu kan Pak. Jadi ketika Putri Bungsu itu turun dari kayangan dengan kakak-kakaknya, kemudian mereka mandi-mandi di sungai di dekat Hotel Renggali kalau sekarang, maksudnya lokasi dari pemandian Putri Bungsu itu juga masih bisa kita lihat. Dan masyarakat Gayo percaya bahwa disitulah pemandian Putri Bungsu dan ke-6 kakak-kakaknya. Nah, kemudian datanglah seorang pemuda yang mengintip. Nah, pemuda ini mengintip. Dan mengintip itu diambillah yang ada selendang 7 selendang ini yang memang itu menjadi menjadi alat untuk terbang kembali ke kayangan selendang tersebut. Kemudian selendang itu ditinggalkan di batu. Nah, diambillah satu dari selendang tersebut. Nah, sebenarnya Maling Dewa tidak tahu bahwa yang diambil itu adalah selendang dari Putri Bungsu. Pokoknya dia ambil aja salah satu dari selendang tersebut, kemudian disimpan. Nah, setelah itu kakak-kakaknya kembali ke kayangan untuk melaporkan kejadian yang telah terjadi di bumi, gitu kan? Nah, setelah itu adiknya Putri Bungsu yang memang kehilangan selendang tidak bisa terbang, tidak bisa kembali ke kayangan, ke langit gitu. Jadi tinggallah di situ dan tidak ada solusi untuk memang harus menggunakan selendang itu untuk kembali ke rumahnya lah, ke kayangan. Nah, setelah itu Maling Dewa berbaik hati, tapi beliau tidak memberitahu bahwa beliau yang mengambil selendangnya. Hingga Putri Bungsu itu tinggallah di Takengon, di wilayah Takengon. Kemudian setelah dekat dengan Maling Dewa dan dijadikanlah istri gitu ya. Begitu cerita dari Maling Dewa dan Putri Bungsu. Nah, kalau sekarang untuk dijadikan pola mungkin agak susah Pak ya untuk menjadikan pola seperti itu di zaman sekarang, karena zaman sekarang ini kan banyak sudah kita kenal dengan teknologi zaman digital dan segala sesuatunya itu sudah menggunakan handphone gitu, sosial media gitu ya kan. Jadi kalau kenalan atau apa dari yang jauh, misalnya dari Inggris mau dari mana sekalipun, bisa kita melakukan komunikasi dengan media handphone lah, dengan sosial media yang sekarang. Nah, mungkin kalau misalnya kita jadikan itu sebagai pola untuk dekat lagi dengan orang, mungkin agak susah Pak ya dengan cerita-cerita tersebut. Karena kita memang tidak tahu juga ini kisahnya benar atau tidak. Tetapi zaman sekarang ini karena sudah banyak, mungkin kalau misalnya selendangnya tadi nggak bisa kita ambil, misalnya laptopnya atau apa segala macam bisa kita ambil, itu kan namanya pencurian Pak.
itu bukan lagi dijadikan jodoh, tapi dilaporkan ke polisi karena melakukan pencurian. Jadi seperti itu ya kalau menurut saya. Atau mungkin nanti ada beberapa adik-adik dapat memberikan pendapatnya untuk masalah ini ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi apa ya Pak? Saya pun udah lupa. Apa tadi Rida? Melestarikan. Untuk melestarikan kekebaran, karena zaman sekarang kekebaran itu sebenarnya itu kan sastra lisan yang memang kita bercerita itu dari mulut ke mulut. Kemudian secara turun-temurun, walaupun ceritanya itu semakin hari itu semakin berkembang. Kemudian cerita aslinya, versi aslinya kita sudah tidak tahu yang mana. Karena contohnya seperti ikan debit tadi, kita memiliki 3 versi yang memang sama-sama dari nasi, tetapi ceritanya itu kan berbeda. Seiring berjalannya waktu, seiring berkembangnya masa ke masa gitu, berkembangnya zaman. Jadi ceritanya itu semakin berkembang. Ada juga versi aslinya kita juga sudah tidak tahu yang mana gitu kan. Nah, tetapi untuk sekarang, untuk melestarikan kekebalan itu banyak sekali cerita-cerita yang dahulu, misalnya cerita-cerita yang sudah saya bagikan ini, yang sudah Ibu bagikan ini, banyak sudah dibuat sebagai lagu gitu. Jadi pelestariannya banyak kepada lagu. Mungkin untuk referensi, kalau untuk Gayo sendiri sangat kurang referensi mengenai kekebalan ataupun sejarah-sejarah lainnya. Yang sekarang berkembang itu mungkin tentang yang banyak ditulis untuk karya-karya ilmiah tentang suman, tentang saraf opat, kemudian sekarang sudah muncul tentang penemuan manusia prasejarah gitu. Nah kalau masalah itu sekarang ini sudah banyak referensi mengenai hal tersebut. Tetapi kalau masalah kekebalan, untuk materi kekebalan ini saya cuma dapat referensinya itu 2 gitu Pak. Itu mengenai kekebalan. Nah bisa jadi untuk generasi muda, untuk menulis ini kan nggak harus orang yang bersuku Gayo gitu. Untuk menulis kekebalan nggak harus orang yang bersuku Gayo. Tetapi jika adik-adik yang mungkin ada di sini pun lebih punya keinginan, berminat untuk menulis tentang kekebalan dan lain-lain sebagainya, apalagi dikaitkan dengan pendidikan, itu sangat menjadi salah satu solusi untuk melestarikan kebudayaan kekebalan ini gitu. Nah, kalau misalnya di Takengon sendiri itu lebih banyak dimasukkan ke dalam lagu-lagu Gayo, kemudian ke dalam didong, ke dalam saman gitu. Jadi untuk untuk cerita kekebalan ini dijadikan lagu, kemudian dinyanyikan dan dapat kita dengar melalui YouTube, melalui MP3 yang memang sudah beredar gitu. Dan versinya itu memang sudah dibuat seperti, nggak lagi seperti lagu-lagu Gayo yang masa lalu, masa zaman gitu, musiknya yang cuman itu aja, tetapi lebih kepada agar disenangi generasi muda. Jadi musiknya itu udah menggunakan band. Kemudian kalau misalnya kalian adik-adik pernah buat di story IG, misalnya ada foto kemudian kita buat masukkan musik. Ada musik Gayo yang beberapa bulan lalu ya, Lungun judulnya, Lungun dari Erpan Cikul, itu banyak sudah dijadikan sebagai sebagai backsound dari story IG gitu. Jadi mungkin salah satu pelestarian dari kekebalan itu dari lagu, kemudian dari generasi muda dapat menulis cerita kekebalan ini. Karena tadi kan memang kekebalan ini diceritakan itu secara lisan, tetapi jika ditulis itu melebihi 7.500 kata itu dari ciri-ciri kekebalan tersebut Pak ya. Jadi bukan berarti dia tidak dapat ditulis. Memang kekebalan ini sehari-hari dilakukan seperti itu gitu. Tapi bukan berarti dan tidak ada aturan bahwa kekebalan ini tidak dapat ditulis gitu. Mungkin hanya itu Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Inge atas jawaban yang sangat luar biasa. Mungkin sudah menjawab pertanyaan dari Pak Rahman sendiri. Udah ya Pak ya. Baik, tepuk tangan dulu untuk Bu Inge. Tanya lagi itu udah cukup? Terserah. Boleh. Udah Pak. Baik, mungkin dengan berakhirnya sesi tanya jawab kita, berakhir juga kegiatan kita pada sore hari ini. Tapi sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita
masuk ke sesi yang berikutnya, itu sesi foto bersama panitia dan juga pada peserta. Silahkan maju ke depan.